Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Padalah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Padalah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Berapa lama lagi kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu dariku? Sampai kapan ku bergumul sendiri menjalani hari-hari? Sampai kapan ku simpan pedih hati yang telah bebani jiwa ini? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku tertuju padamu selamanya, bukan menyembahmu. Selamanya bermazmur bagimu. Berapa lama lagi kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu dariku? Sampai kapan ku bergumul sendiri, jalani hari-hari? Sampai kapan ku simpan pedih hati yang telah bebani jiwa ini? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku tertuju padamu selamanya, bukan menyembahmu. Selamanya bermazmur bagimu. Kini ku kan Shalom jemaat yang kasih Tuhan, shalom. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Mari kita datang dalam kerinduan kita akan Tuhan. Mari kita cari wajahnya pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku. Yes, Tuhan, tak
tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan segenap hati kita, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Biarlah hidup kami ini menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang takut, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami. Sebab kami tahu pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi, dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Turunlah berkat-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini. Shalom Allah hadir di tengah-tengah kami, membawa kami pada sukacita sejati di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu. Hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kita, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau.
Tuhan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah sekali lagi Tuhan, biarlah kami boleh memuji Tuhan, Engkau Tuhan, dengan yang terbaik Tuhan yang kami punya Tuhan. Dengan apapun yang kami punya Tuhan, saat ini juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan semua pujian, syukur kami Tuhan hanya kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Mari kita lambaikan tangan kita, mari kita lambaikan tangan kita, mari kita berikan senyum. Walaupun gak kelihatan ya saudara-saudara, tapi kita tetap harus memuji nama Tuhan dengan rasa syukur kita, dengan segala yang terbaik yang kita punya. Amin saudara, haleluya. Bersyukurlah. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin saudara-saudara. Amin, karena ada kuasa Tuhan kita akan dimampukan, amin. Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita. Namanya Tuhan, benar raya.
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama namanya Yesus, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Yang berkasih, ya Bapa yang kekal, Bapa-Ku keselamatanku. Jangan mulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kami kagum Tuhan akan Kau Tuhan. Lebih dari harta, lebih dari isi dunia Tuhan. Kami hanya menginginkan Engkau. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan lagi. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia.
Tak perlu diragukan, Bapak itu setia, Bapak itu maha membela, Bapak itu menyertai. Pertanyaannya, tetapkah kita setia? Di tengah gelombang kehidupan meninggi, di tengah masalah hidup memberat, tetapkah kau setia? Imanmu tidak goyah. Terima kasih Tuhan. Tak terasa bulan pertama hampir berakhir. Kau tetap setia. Kami akan tetap setia. Terima kasih. Terima kasih. Justru tahun-tahun ini menjadi tahun pertumbuhan kami, perkembangan rohani kami, perkembangan pelayanan kami. Terima kasih. Terima kasih, hidup tidak lain. Ya, seperti yang dilakukan, seperti yang dikorbankan Kristus, seperti kesetiaannya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa, semua berseru bersama saudara kekasih. Amin. Beri tepuk tangan, sukacita kita. Haleluya. Waktu berjalan cepat, gak kroso saudara-saudara ya. Minggu terakhir dalam bulan sulung kita. Ya. Sadar gak bahwa tambah tahun juga harusnya tambah tumbuh. Sering lama gak ketemu teman ya. Ketemu dengan anaknya, wah anaknya tinggi besar. Saya kaget sambil memperingati, wis jangan tinggi-tinggi lagi. Termasuk anaknya Bu Endang ya, pernah ketemu, wah Van kok sudah tinggi sekali. Ya. Tapi sadar atau tidak, kudu tumbuh. Enggak tumbuh, bantet. Nah, pagi yang diberkati ini sederhana sebagai pembekalan. Jadilah bertumbuh. Ya. Di tahun ini, jadilah bertumbuh. Saudara kekasih, saya mengajak kita semua membaca dari 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berbunyi demikian saudaraku sekalian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi, nah ada tetapi ini bentuk perlawanan. Ya, sekalipun kamu taruhlah sukses, sekalipun kamu taruhlah ya makin berkembang, tapi nah, bertumbuhlah dalam imanmu juga. Nah, ya. Saudara, ada beberapa cara media untuk tumbuh. Yang pertama saudaraku sekalian, bertumbuh melalui kesalahan, bahkan dosa, bahkan kegagalan hidup rohani kita. Tuh lewat dah. Tapi dari situ kita belajar, wes aku enggak mau ngulangi. Wes, aku udah minta ampun. Contoh yang paling bagus menurut saya.
adalah Daud. Saya minta tolong Pak Lukas bacakan ya, tadi lupa. Mazmur 51 ayat 13 sampai 15. Gimana pecahnya hati Daud, sadar akan kesalahannya, saudara. Ya. Tolong Pak Lukas bacakan ya. Mazmur 51 ayat 13 sampai 15. Selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin, terima kasih. Ya, karena saya pakai ini, tulisannya gede, tapi saya belum nemu cara kalau ganti ayat biar enggak demumuan ya, lewat Pak Lukas. Tapi itu tadi coba saja. Daud sadar kesalahannya begitu besar sampai dia, jangan buang aku Tuhan, jangan buang aku. Rohmu juga jangan meninggalkan aku. Jangan. Nah, dia tumbuh sekarang, pentingnya ada Roh Kudus. Pentingnya enggak ditinggal Tuhan. Berarti saat dia berdosa itu putus, ditinggal. Sekarang meraung-raung, rempong-rempong. Jangan tinggal. Bertumbuh dia lewat pengalaman itu. Wih, pencobaan ini tambah berat. Wih, hati ini enggak ada tenangnya. Sampai sering dikatakan, malam pun aku ngerayang, aduh Tuhan di mana kok. Itu pengalaman dosa, pengalaman kesalahan. Wis, enggak tak ulangi lagi. Tumbuh sekarang. Tumbuhnya gimana? Lah itu tadi, janji. Tumbuhnya apa? Aku akan mengabarkan sukacita pada orang-orang yang kayak aku, dikejar rasa bersalah. Pada orang yang kayak aku, enggak melayani seiris, enggak melayani, enggak melayani, tambah parah. Aku punya beban sekarang. Ternyata banyak orang-orang seperti itu. Kok kamu enggak melayani? Aku ini siapa? Ya. Daud minta sampai menggambarkan, Bu, aku tuh andai kata barang kotor dicuci oleh hisop, ya, bahan tumbuh-tumbuhan yang kalau itu dipakai rontok, ya, dari dekil-dekilmu, sini, ya, semua hisop. Sekarang dia bertumbuh, pentingnya ada Roh Kudus, pentingnya. Nah, maka itu Paulus bilang anugerah. Tapi jangan karena anugerah untuk orang berdosa, kue tetap aja berdosa, tetap aja hidupmu kasar. Ya. Hidupku tak lebih dari emas sepuluh. Jangan berubah. Jadi tumbuh lewat kesalahan-kesalahan kita. Di tahun-tahun lalu kesalahan kita. Didik anak, kata-kata kita. Mungkin guyon kita. Ya. Terus tahun berikutnya, kenapa bertumbuh? Ada kemajuan, ada pelayanan, ada komitmen. Tidak cuma gini, ya wis memang ya kurang berdosa. Ya wis, gereja mau terima saya oke enggak? Ada. Tadi, aku akan kabarkan kabar sukacita.
Gusti Allah penuh dengan pengampunan. Yesus Kristus penuh dengan pengampunan. Dan meneladani Yesus. Ampuni kesalahan mereka. Jadi tumbuh lewat kesalahan kita. Ya. Tumbuh lewat bahkan dosa-dosa kita. Berat sekalipun. Kegagalan-kegagalan kita. Banyak saya ketemu orang-orang yang begajulan. Ya. Salahnya waduh. Ya keluarga, ya masyarakat. Tapi mau baik kembali. Mau baik kembali. Ya, dibayar utang-utangnya. Tidak seperti dulu lagi. Seperti yang sering saya kasihkan contoh. Seorang yang penjudi, KDRT, ya, lama tidak pulang, begitu pulang, dodosi barang-barang berharganya istri. Bertobat saudara, bertumbuh. Wah, dipoyoi teman-temannya, munafik lu. Dia bilang, aku enggak peduli yang kamu omongkan. Yang pentingnya aku sekarang, enggak judi, enggak wedoan, enggak mukuli istri. Bertumbuh dan sadar di hidup yang tinggal sedikit. Aku mau cari teman-temanku, teman-teman begajulan dulu. Saya sering ketemu diundang di full gospel. Oh ini dulu, wah teman, enggak karu-karuan nih om dulu. Nah, menangkan. Ya. Kiranya ini mendorong kita tahun ini bertumbuh. Yang kedua, saudara-saudara, ya, bertumbuh lewat hal-hal berat. Ada dua hal-hal berat. Satu, masalah berat. Fitnah berat. Nah, yang kedua, bertumbuh lewat tugas berat. Nah, yang lewat masalah berat ini contohnya gampang. Saudara pasti tahu, Ayub. Ya? Ayub, masalahnya berat sekali saudara. Sampai Ayub bilang, aku ini sekarang bukan cuma masalah sakit berat. Orang-orang yang lebih muda dari aku, yang bapaknya aku tahu, bapaknya pernah tak tolong, sekarang itu loh, nyindir-nyindir, sekarang itu loh, nuding-nuding, itu juga berat, berat saudara-saudara. Sudah fisik berat jiwanya. Elifas, Sofar datang, Yub, bu ngaku sih dosamu itu loh, ngaku, kamu bisa kayak gini. Loh, sudah berat saudara-saudara, tambah berat. Ya. Coba Pak Lukas tolong bacakan lagi ya. Ayub 31 ayat 21 sampai 23. Ya ini karena pembekalan sifatnya saudara ya. Ayub 30 ayat 21 sampai 23. Apa sikap Ayub? Demikian Ayub pasal 30 ayat 21 sampai 23 dengan cepat ya. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Ngerti kan penderitaan Ayub saudara? Sampai kayak gitu dia ngomong kepada siapa saudara? Kepada Tuhan, protes. Aku tahu engkau ini kejam Tuhan. Engkau ini sekarang membawa aku ke itu loh, ya, calon mati. Di situ berkumpul orang-orang. Tapi saya mau bilang, it's alright protes mbek Tuhan. It's alright marah mbek Tuhan. Tapi tetap setia. Dia ngerti kok. Dia ngerti kok.
Ngerti enggak sih saudara-saudara? Ngerti enggak saya ngomong nih? Ya? Oh patung kabeh. Dia ngerti, it's alright. Nah itu Ayub, saking besar penderitaannya. Jadi lewat masalah berat dia tumbuh sekarang. Tumbuh apa saudara? Ngerti Tuhan itu terima dia. Makanya enggak betul. Ngerti Tuhan itu the loving father. Yes. Ngomong di Tuhan, Tuhan abot hidup ini. Kok kamu kejem Tuhan? Aduh, ngerti. Nah, ayo bertumbuh lewat masalahnya yang berat itu saudara, dan dia tidak mau tinggalkan Tuhan. Sampai nanti sisi kehidupan, episode berikutnya, the next episode diberkati. Saudara. Dan itu karena dia tumbuh, coba dia kabur. Bertumbuh melalui masalah yang berat, dan contoh beratnya itu yaitu tadi ngunek-ngunek Gusti Allah. Tapi jangan kurang ajar saudara. Tetap sedih Tuhan. Lah cuma sambat, it's alright. I understand, ngerti nak. Tapi lihat tanganku membimbingmu. Lihat wajahmu di telapak tanganku. Wah, berat. Ya. Nah, yang kedua, hal-hal yang berat yang kedua itu tadi masalah tugas berat. Nah, contoh yang tepat ini Paulus yang pernah bilang, aku diseret-seret, aku kapalku hampir tenggelam. Hah? Ya, biar Paulus tidak iri sama Ayub, tolong dibaca 1 Korintus 4 ayat 11. Ya, Paulus saja bisa iri ya. Loh, tak guyu. Ayub tadi dibaca ya. Sekarang Korintus Paulus. Demikian 1 Korintus 4 ayat 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Lapar, haus, kalau fisik itu mending saudara. Ya menderita, fisik mending. Ya. Tapi kalau dipukul, difitnah, tugasnya berat sekali. Sudah difitnah masih harus menghibur. Wah itu paling berat. Jangan dikira gampang tuh. Pendeta itu paling berat ya. Dia difitnah, dia harus mengampuni. Tugasnya berat. Lapar, haus nggak kehitung kata Paulus. Dipukul, diseret-seret, dimasukkan pengadilan terakhir, divonis yang hukumannya bisa hukuman mati. Tugasnya berat. Tapi lewat tugas yang berat itu saudara-saudara, dan tidak tinggalkan itu, oh terima buahnya. Sering saya ketemu dengan teman-teman pekerja dulu dari GPI Rawamangun. Nes hebat juga lu ya, 4 tahun lu enggak pindah. Biasanya kecil saudara, sebelahnya orang Padang yang anti gereja. Ya. Walaupun terakhir rumahnya dijual untuk gereja. Ya. Kalau bulan Desember karena mau Natal nginep, tidak ada kamarnya di depan mimbar itu. Nah, sudah musim hujan, bangun dulu, air semua sudah. Nguras sendirian coba sudah. Baru jam 11 teman datang. Banyak teman-teman yang pindah ke gereja yang besar. Kecopetan tuh sering sudah di bis kecopetan, lapar sering. Dari Petamburan jalan lewat sungai belakang untuk ke Tanah Abang, ben ngirit. Tapi di tengah jalan lapar, beli kue pancong. Wah, banyak. Nah, lewat tugas yang berat itu. Jadi pelayan Tuhan kalau ada tugas berat, indah. Nanti kamu akan melihat buahnya. Oh gini toh, oh gini. Kasih tugas berat. Khotbah, lu aku bingung.
lewat itu semua, saudara-saudara. Bu, mendadak dikasih, sudah tahu. Wis, di sini ada kamus. Dalam hidup kita ini kudu ada kamus. Orang tua harus punya kamus perasaannya anak. Saya juga punya kamus menyenangkan hati Tuhan. Oh, kawin saya melok ribut sedikit lah. Ben dilem. Timotius diberi kepercayaan sampai suruh ngangkat pembela sidang. Coba. Kepercayaan itu kudu dijaga. Saudara-saudara, jadilah Timotius yang dikasih kepercayaan dijaga baik-baik. Nah, nanti takut Timotius iri ya. Ya, dibaca wis Pak Lukas ya. Tolong dibaca. Ya. 1 Timotius 1 ayat 2, 1 Timotius 1 ayat 2. Satu Timotius 1 ayat 2. Firman Tuhan, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Anakku yang sah loh. Maksudnya bukan sah secara daging, anak rohaniku yang sah lewat bimbingan. Lewat ini semua anak-anak saya yang sah dalam Tuhan. Ya. Hin, Edi, semua. Itu dibimbing. Bahwa Timotius tumbuh gak? Tumbuh. Kalau enggak tumbuh, enggak mungkin diberi kepercayaan oleh Paulus. Mangkat pembela sidang, pergi ke sini. Ada Timotius, ada Titus. Ini anak-anak muda. Nah, yang muda ini sekarang kosong ngerti. Aku ini tumbuh. Kan ada orang-orang yang care. Itu banyak. Saya ingat waktu saya pertama kali dari Keraksan ke Jakarta, ada emak-emak, ada mak Giok, mak Cing. Mak tidak bisa nyawoni apa-apa ya Cing. Tak doa, no iya mak. Lek isa sangonono mak, tidak usah. Tumbuh lewat orang-orang itu. Kita harus ngerti kita siapa sekarang. Ada senior-senior kita. Ada bapak dan bapak rohani kita. Timotius tumbuh dan dijaga dengan baik. Maaf ya, papanya Timotius enggak rohani sama sekali. Papanya Timotius penyembah berhala, punya kuil di rumahnya. Coba enggak ada Paulus, saudara. Biasanya anak laki itu nurut sama papanya. Ada senior, ada Paulus yang kasih kepercayaan kepada Timotius. Nah, Timotius yang tadi pujian, Dede. Ayo bertumbuh lewat kepercayaan, lewat senior-senior yang membimbingmu. Pak John Gunawan itu senior saya di Gebis Semalang. Saya masih ingat khotbahnya. Saya masih ingat. Beliau ya, senior. Walaupun kalau ketemu lu gua. Ya, senior saya. Pak John Samuel di Bandung senior saya. Pak Yakub Nahwe kalau ketemu saya ya bercanda ya senior saya. Belajar. Ada orang-orang yang care sama saudara. Bertumbuh lewat. Yang terakhir saudara ya. Bertumbuh lewat penyembahan dan persembahan. Lewat penyembahan tuh sampai enggak bisa. Penyembahan itu yang penting sikap hati. Kalau mulut tuh gampang. Maka saya maaf ya kalau ada tamu Protestan gitu ya. Yang pujian saya bilang enggak usahlah penyembahan. Bingung dia. Karena Paulus pun juga bilang bahasa roh tuh bagusnya di kamarmu aja. Dah batin Tuhan. Kalau saya duduk di belakang Tuhan tolong. Minggu kedua nanti saya diundang di GPIB saudara. Saya gereja Protestan.
dalam perjalanan saya selalu doa, ojo ngisi-ngisi nih Tuhan, orang GBI ojo ngisi-ngisi nih. Tolong Tuhan, haleluya. Tuhan baik. Lah itu penyembahan. Enggak harus yang di. Tapi penyembahan tok percuma, persembahan juga. Loh, persembahan itu juga harus tumbuh. Karena enggak gampang loh persembahan, Saudara. Enggak gampang bayangkan untuk Tuhan, tapi nyatanya untuk pendeta. Nyatanya untuk gereja. Gerejanya tambah sugih. Maka enggak mudah, persembahan pun enggak mudah, Saudara. Karena untuk Tuhan, terimalah Tuhan. Oh, Tuhan sudah terima. Gimana Tuhan terima? Tuhan terima melalui hamba-hambanya, gerejanya. Itu pun tidak mudah, sekarang gereja banyak menjadi sorotan, ada gereja yang jadi sorotan, saudara. Nah, jadi kalau ada jemaat masih bisa memberi, walaupun gereja itu kaya, taruhlah pendetanya mobilnya lebih dari 2-3, dia belajar. Yes. Nah itu tidak mudah, apalagi you sendiri dalam keadaan sulit. Tidak mudah, maka memberi persembahan itu belajar, memberi persembahan bersyukur kalau sudah masih tetap setia. Perpuluhan wis abot ditambah sulung. Ada lagi gereja, saya tahu sini amplopnya saudara. Ada persembahan tutup tahun, kunci tahun. Ada persembahan buka kunci tahun. Wah, ya nak ngomel itu. Lewat penyembahan, sekaligus lewat persembahan. Contohnya, tidak dari Alkitab, dari saudara semua. Dari saudara semua yang ya ditantang 1/10, ya ditantang persembahan sulungmu. Sampai kapan? Sampai kau tergerak, enggak apa-apa. Saudara? Nah, maka Tuhan Allah bilang di perjanjian lama, aku enggak suka celotehmu, aku enggak suka mulutmu, aku enggak suka bunyi-bunyian yang keras itu. Ya? Nah, persembahan hati kita, penyembahan kita. Tidak usah harus seragam, mari kita penyembahan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Sering lewat tuntunan-tuntunan seperti ini, saya merasakan Tuhan betul menumbuhkan saya, penyembahan. Setelah yang dikasih Tuhan, ya. Jangan khawatir. Ya. Ayo bertumbuh, tetap bertumbuh. Covid juga bertumbuh dan berkembang macam-macam. Kau tetap bertumbuh dalam iman dan setia. Seperti doa yang saya tadi sampaikan, seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus juga bertumbuh, saudara-saudara. Maka bertumbuhlah ia badannya, fisiknya, setianya, akal budinya bertumbuh. Saudara juga bertumbuh, selamat bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita nyanyi lagu lama. Setialah, setialah, lebih sungguh, lebih bertumbuh dalam kesetiaan kita, lebih bertumbuh dalam cinta kasih kita dan iman kita. Sekaligus kita doa berkat. Tidak ada pengumuman ya Pak Lukas ya? Ada? Pembubaran panitia hari Rabu, tapi saya mohon maaf saya wakilkan Pak Lukas karena saya baru sadar tadi pagi lihat obat. Giliran saya kembali check up di Surabaya sekaligus periksa lab ya saudara-saudara ya. Setialah, mau tumbuh, maaf siapa yang mau tumbuh? Bukan dalam kayamu dulu, wah itu otomatis. Mencari kerajaan surga semua dilimpahkan itu teman. Tumbuh dalam kesetiaan, tumbuh dalam hal-hal yang rohani. Sambil angkat tanganmu. Setialah, yes, setialah, lebih sungguh. Setialah, setialah, lebih sungguh,
lebih sungguh, lebih nambah, lebih bertumbuh. Lebih dulu setialah kepadaku, setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lihat angkat tanganmu, Tuhan lihat hatimu. Setialah, setialah. Janji, aku mau bertumbuh. Setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu setia kepada siapa? Kepadaku, kepadaku yang hina ini, kepadaku yang banyak salah di waktu lalu. Kau lihat hancur hati anak-anakmu pagi ini Tuhan. Kau lihat angkat tangan mereka, impartasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Belajar bertumbuh, senang bertumbuh. Terima kasih biar uraian firman-Mu mendorong kami di tahun ini. Apapun yang terjadi, bukan COVID aja yang berkembang. Diri kami berkembang, pelayanan kami berkembang, talenta kami berkembang, kasih kami berkembang, ya di rumah, ya di tempat pelayanan, ya di tempat kerja. Sekaligus kita tutup dalam doa berkat. Jemaat, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa yang menumbuhkan engkau, ya rezekimu, ya anak-anakmu, ya keluargamu, ya pelayananmu. Bapa, Dia setia. Turunlah anugerah dari Yesus Kristus yang menumbuhkan kepercayaanmu. Dengan kematiannya menumbuhkan kepercayaanmu. Kau tumbuh dalam iman kepada Dia. Persekutuan dengan Roh Kudus juga tumbuh di hatimu. Makin peka dengannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Haleluya.